Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan fisika yaitu Emiliano MPD selaku dosen pengampu, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi untuk malam ini untuk menyelesaikan laporan produk tugas mata kuliah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya di Covid kami dengan NIM 30338 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Alia Maritila dengan NIM 2303308. Kenalkan, nama saya Ana Fauziah dengan NIM 23033049. Dengan saya Zahra dengan NIM 2303319. Baik, untuk penjelasan mengenai pertemuan pertama akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan produk pertemuan pertama, yaitu mengenai materi listrik arus searah. Baik, pada arus listrik searah ini terdapat yang pertama itu terdapat pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini untuk memicu seberapa besar pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana hubungan arus listrik dan tegangan pada resistor dengan hambatan tetap. Dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan voltmeter dan ampermeter. Dan yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan hubungan antara arus dan tegangan pada sebuah resistor dan sebuah LED. Nah, di sini juga terdapat materi berupa bahan ajar yang menggunakan flipbook. Nah, di sini terdapat materi bahan ajar dengan penggunaan aplikasi flipbook. Di sini juga terdapat modul ajarnya. Yang pertama yaitu mengenai identitas modul, tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang kita gunakan yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep arus listrik sebagai kelipatan bilangan bulat muatan elementar 1. Yang kedua, peserta didik membedakan karakteristik hambatan ohmik dan non-ohmik. Yang ketiga, peserta didik dapat memformulasikan hambatan jenis kawat. Di sini juga terdapat pertanyaan pemantik dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu terdapat juga bahan ajar, di mana terdapat materi pembelajaran dan panduan pembelajarannya. Ini terdapat uraian materi, contoh soal, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga terdapat contoh soalnya. Di sini dengan mengklik kanan itu untuk halaman selanjutnya dan kiri untuk halaman sebelumnya. Di sini juga terdapat video pembelajaran yang dimana peserta didik dapat mengaksesnya dengan mengklik video pembelajaran pada flipbook ini. Pada video ini terdapat materi dan juga terdapat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga terdapat paparan materinya.
Lalu setelah peserta didik memahami materi, peserta didik dapat mengerjakan kuis. Di sini kuisnya terdapat waktu 15 menit untuk 10 soal. Lalu terdapat juga asesmen pembelajaran di mana salah satunya yaitu asesmen formatif yang berisikan pertanyaan-pertanyaan. Di sini peserta didik dapat menjawabnya pada kolom yang tersedia. Dan di sini juga terdapat LKPD pertemuan 1 di mana pada LKPD ini berupa percobaan yang dilakukan pada aplikasi Pet Simulation. Peserta didik dapat mengaksesnya dengan mengklik link. Lalu akan muncul pada Pet Simulasi. Peserta didik dapat melakukan simulasi sesuai dengan arahan dari langkah-langkah langkah kerja yang terdapat pada bahan ajar dan dapat melakukan hipotesis dan variabel percobaan yang dijawab pada kolom jawaban tersebut. Baik, selanjutnya yaitu untuk materi pembelajaran juga bisa diakses melalui Classroom dengan mengklik akan muncul video pembelajarannya. Di sini video pembelajaran juga sudah terdapat pada Flipbook, sehingga peserta didik bisa juga mengaksesnya pada Flipbook tadi. Lalu sedangkan untuk kuis tadi juga terdapat pada Flipbook, peserta didik juga bisa mengaksesnya melalui Flipbook. Di sini kuis dikerjakan selama 15 menit. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ali yang telah menjelaskan mengenai pertemuan pertama. Selanjutnya yaitu untuk pertemuan kedua akan dijelaskan oleh Zahra. Pada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut saja, saya akan menjelaskan paparan bahan ajar untuk pertemuan yang kedua. Lanjut, untuk pertama-tama kita menunjukkan video sambil menjelaskan satu persatu mengenai cara rangkaian arus searah atau DC. Lalu lanjut pada materi hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan lanjut pada cara kerjanya dalam rangkaian seri dan paralel. Bisa kita lihat pada videonya. Di video itu terdapat penjelasan tentang rangkaian arus searah atau DC. Dipercepat aja ya. Lalu dilanjutkan pada materi hukum Kirchhoff 1 dan 2 dan cara kerjanya dan cara kerja dalam rangkaian seri dan paralel. Blok semua ya. Berantakan juga kok.
Lanjut pada bahan ajar. Pada bahan ajar, siswa juga bisa mengakses modul ajar yang berupa Fitbox. Di situ juga ada video pembelajaran dan link kuisnya. Dan juga bisa di-repeat ulang oleh siswa setelah memahami materinya. Di situ juga ada link video pembelajaran tadi dan juga link video kuis. Kita lanjut aja pada asesmen. Asesmennya itu menggunakan kuis. Kuis itu digunakan untuk menguji sejauh mana siswa memahami materi tersebut setelah kita memaparkan materi. Di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipahami oleh siswa. Kita lanjut saja pada LKDP. Pada pertemuan kedua, kita menggunakan LKDP, yaitu melakukan percobaan sederhana di lab, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Dan berupa LKDP-nya juga berupa Fieldbox. Baik, sekian hasil dari materi dari pertemuan kedua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zara yang telah menjelaskan mengenai pertemuan kedua. Lanjut pada pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini dibuat pertemuan ketiga ini menjelaskan mengenai fungsi dan daya listrik pada rangkaian rumah, yang dimana agar peserta didik dapat menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian majemuk, dan yang kedua agar peserta didik juga dapat mengatur daya listrik pada rangkaian rumah. Untuk materi pertama yaitu mengenai hukum Kirchhoff pada rangkaian majemuk, yang dimana pengertiannya itu dalam rangkaian majemuk, gabungan dan seri atau paralel diperlukan aturan khusus agar dapat dianalisis dengan tepat. Hukum Kirchhoff ini juga adalah alat penting dalam analisis ini. Lalu di hukum Kirchhoff ini juga menjelaskan mengenai hukum arus dan hukum gabungan, maksud saya hukum tegangan, dan terdapat di modul ajaran tersebut, di flipbook tersebut, selain ada penjelasan, terdapat juga persamaan-persamaan dan contoh soal dan gambar-gambar skema rangkaiannya. Lalu materi kedua yaitu mengenai daya listrik pada rangkaian rumah, yang dimana daya listrik adalah besaran yang menentukan seberapa cepat energi listrik digunakan atau dikonversi. Di sini dijelaskan juga rumus mengenai daya listrik, contoh daya listrik, dan persamaan-persamaan pada daya listrik. Lalu ada juga di sini penerapan contoh soalnya dan asesmen ataupun penilaian digital yang diberikan kepada peserta didik. Lalu di kelas tersebut juga pada pertemuan ketiga terdapat video pembelajaran yang menjelaskan mengenai penjelasan penyelesaian pada kasus rangkaian majemuk, dan bagaimana pemakaian listrik pada rangkaian rumah tangga. Dan di situ juga bisa dilihat dulu video pembelajarannya.
Di video pembelajaran tersebut menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rangkaian majemuk dan memberitahu bagaimana cara membedakan antara rangkaian majemuk dan rangkaian lainnya. Bisa dipercepat aja kenal ya. Di video tersebut juga dijelaskan langkah-langkah selain langkah-langkah penyelesaiannya juga terdapat jenis-jenis untuk bisa menentukan apakah ini rangkaian majemuk atau bukan. Di skip aja, kalian langsung ke link quiz. Di kelas tersebut juga ada quizzes yang diberikan saat pemaparan materi dari pendidik setelah diberikan ke peserta didik setelah pendidik menjelaskan materi pada pertemuan ketiga ini. Mungkin itu saja penjelasan pada pertemuan ketiga. Selanjutnya pada pertemuan keempat akan dijelaskan oleh Ana. Kepada Ana dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan 4, yaitu materinya tentang menjelaskan tentang menghitung biaya konsumsi daya listrik dan merancang dan membuat produk proyek aplikasi listrik arus searah untuk menyelesaikan masalah. Yang dimana itu ada materi pokok. Yang pertama yaitu biaya konsumsi daya listrik. Yang kedua itu ada membuat produk proyek aplikasi listrik arus arah untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini pun ada materi pembelajarannya berupa biaya konsumsi daya listrik dan penjelasannya. Yang keduanya itu membuat produk proyek aplikasi listrik arus searah untuk menyelesaikan masalah. Yang ini ada asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran, asesmen awal, proses, dan akhir pembelajaran. Contoh kegiatan asesmen awalnya itu dilakukan melalui kuis, tanya jawab, atau permainan. Seperti yang di sini. Selanjutnya yaitu kuis. Adapun kuisnya di sini berupa ada 10 soal. Bisa diakses. Selanjutnya yaitu ada pun video pembelajaran berupa animasi. Nah, di sini menjelaskan tentang biaya konsumsi daya listrik dan menjelaskan tentang biaya konsumsi daya listrik di video tersebut. Habis itu yang kedua menjelaskan tentang ada membuat produk proyek aplikasi listrik arus arah untuk menyelesaikan masalah. Adapun penjelasannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih padanya atas penjelasan mengenai pertemuan keempat. Selanjutnya, pada pemaparan materi mengenai pemanasan global akan dijelaskan oleh Widyahani. Pada Widyahani silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang pemanasan global pada pertemuan pertama, yaitu pada yang pertama ada pertanyaan pemantik, di mana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari
yang ditanyakan tersebut. Kemudian yang kedua berikutnya ada pemaparan materi. Yang kedua, ya ada video pembelajaran. Di mana pada video tersebut berisi pengertian, penjelasan, dan dampak dari pemanasan global. Bisa dipercepat aja ya. Next, kemudian setelah adanya video pembelajaran, diberikan kuis kepada siswa yaitu berupa 10 soal dengan batas waktu 30 menit. Soalnya berupa pilihan ganda dan di mana setiap soalnya bernilai 10 poin. Kemudian berikutnya untuk bahan ajar. Bahan ajarnya terpisah. Dia udah. Berikut ini adalah bahan ajar, yaitu ada materi pokok, kemudian panduan pembelajaran, uraian materi, dan seterusnya. Next, lanjut ke LKPD aja ya. LKPD-nya juga terpisah. Ya maaf. Kemudian ada LKPD di mana yaitu lembar kerja peserta didik, di mana yang pertama ada tujuan, ada kompetensi dasar, kemudian tujuan percobaan, ada informasi singkat dan beberapa pertanyaan kepada siswa. Yang terakhir yaitu vlog pembelajaran revisi kami sebelumnya. Nah, berikut ini adalah vlog dari kelompok kami, yaitu tentang listrik arus searah, di mana di sini terdapat konsep dan simulasi percobaan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan PET simulasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widianya telah menjelaskan pada materi pemanasan global. Mungkin itu saja bisa kelompok kami jelas. Mungkin itu saja pemaparan materi pada kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata atau gangguan pada meeting ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.